tangannya dulu dong. Mitra Smart ini alhamdulillah udah punya gedung serbaguna. Tepuk tangan dulu. Ini gedung serbaguna-nya luas banget Ustadz. Luas Dan banget. persegi enak banget buat acara. Sampai 10.000 orang. Wow, Masya Allah. Kita perkenalkan dulu namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Kartini dari Majlis Taklim An-Nur Cipadung nomor 455 Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Kartini dari Majelis Majlis Taklim An-Nur. An-Nur. Iya, pertanyaannya Ibu? Pak Ustadz atau Mas Fadli Iya, Ibu. atau Habib. Iya. Ada kemungkinan ditinggal orang yang dicintai, Ustadz yang Maulana aja Bu ya. disayangi. Ustadz Maulana aja, jangan saya. Ustadz Maulana aja. Karena dia udah bener-bener ngerasain. Yang lain belum siap, jangan ya Bu. Atau dimusuhi sama jemaah. Dimusuhi Seandainya, misalkan apakah itu bentuk cintanya Allah kepada kita? Oh, Pertanyaannya gitu ya. Itu aja Ibu. Ya. Dijawab Ustadz Maulana, Fadal. Baik. Saya. Buat semuanya, ingat ketika kita dapat ujian dari Allah, itu tanda cinta Allah kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu dekat dengan Allah untuk melihat seberapa besar kesabaran kita. Tahu nggak artinya sabar? Tahu nggak artinya sabar? Sabar artinya mampu marah tapi tahan. Iya. Pernah lihat ada orang kehilangan nangis-nangis? Menjerit-jerit. Nah, harusnya ditahan. Ditahan. Kesabaran, sabar. Dimusuhin, dibenci, kemudian kehilangan, sabar. Ista'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan salat. Karena ini tingkatannya kalau orang diuji. Marah, sabar, ridho, syukur. Itu udah 3. Marah, sabar, ridho, syukur. Ulangi. Marah, sabar, ridho, syukur. Marah itu reaksi tubuh. Hah? Hah? Itu reaksi. Sakit reaksi tubuh. Seandainya tidak ada sakit, ibu potong-potong sayur, potong tangan, hilang tangannya. Untung ada rasa sakit, betul tidak? Marah, sabar, sabar menahan. Kemudian ridho, zalika takdirul aziz. Sudah diatur, ini sudah diatur, ditetapkan oleh Allah. Tempat duduknya ibu di sini tempatnya, ini situ. Itu sudah diatur. Makanya nanti di malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, ibu baca doa ya. Baca doa ya Bu. Karena kadarnya. Kemudian yang keempat, apa Bu? Syukur. 1, 2, 3. Kadangkala orang meninggal itu kita harus bersyukur. Oh gitu, kenapa? Kenapa? Karena penyakitnya sudah parah. Kasihan juga kalau dia masih hidup. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita panggil guru kita yang ganteng, Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat Habib. Gimana nih caranya meraih ridhonya Allah kembali ya, atau cintanya Allah lagi, yang mungkin tanpa sadar kita sempat membuat Allah tuh marah sama kita. Pernah murka sama kita mungkin, nauzubillah min zalik, ya namanya manusia gak sadar tiba-tiba dia kayak seolah-olah menyekutukan Allah ya kan, atau apapun bentuknya. Mohon izin silakan penjelasannya Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini banyak kira-kira Allah marah gak sama kita? Allah marah gak sama kita? Allah itu sayang sama kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah itu, ini contoh ibu ya. Allah bilang begini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan sama manusia yang banyak dosa. Misal contoh nih, Ustadz Maulana dosanya banyak, contoh. Banyak. Meninggalnya masuk neraka dong. Ini contoh, atau Mas Fadli, atau Ustadz Syam. Mungkin artinya, atau saya, memang kita ini banyak doh. Tapi ketika saya bilang misalnya di antara teman sebut saya, Ustadz Maulana ini dosanya banyak, misalnya.
tapi belum tentu banyak. Karena kita nggak tahu tahajudnya orang, kita nggak tahu sedekahnya orang. Mungkin kita yang banyak tapi kalau Allah yang ngejaz, misalnya Allah yang bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan sama manusia yang banyak dosa, berarti itu dosanya manusia itu banyak banget. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terus langsung dimasukkan neraka sama Allah. Allah masih kasih kita ruang. Apa kata Allah? Sini aku peluk. La taqnatu min rahmatillah. Banyak dosa saja kita. Sini kata Allah, jangan kalian putus asa daripada aku. Jadi putus asa itu yang bikin murkahnya Allah timbul. Orang itu harus, tadi sudah disampaikan sama guru-guru kita, mendekatkan diri kepada Allah juga dengan Nah, syarat taubat itu ada 4. Catat ibu. Syarat taubat ada berapa? Yang pertama nadam, artinya nyesel. Tapi bukan nyesel doang, udah sepi infotainmentnya balik lagi. Ya, itu yang pertama nyesel. Yang kedua apa? Igla, meninggalkan diri daripada perbuatan dosa. Yang ketiga Mas Fadli, azam. Apa itu azam? Niat betul tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan yang keempat, apabila berbuat salah sama orang kita minta maaf. Insya Allah melakukan 4 syarat ini kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Nah sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah bertanya mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tepuk tangannya dulu dong buat semuanya, Masya Allah. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo yang kerudung kuning ini Ibu boleh maju, ayo. Iya silakan Ibu, mohon izin. Perkenalkan diri dulu, dari majelis taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Ibu Aur dari Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Cilegong, Rancai ke Bandung. Masya Allah, tepuk tangan. Dari Muslimat NU, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya sama Ustadz Sam. Ustadz Sam boleh Ustadz Sam. Cara salah satu dicintai oleh Allah untuk mendidik anak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Untuk bagaimana untuk bisa konsisten mendidik anak sesuai dengan ajaran Rasulullah, apalagi di zaman sekarang. Mohon jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak. Baik, mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Ada ayat tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu. Maka pertanyaan dari ibu tadi tentang apakah salah satu cara untuk dicintai Allah adalah dengan mendidik anak-anak sesuai dengan ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizatnya Rasulullah itu tak lekang oleh waktu ilmunya. Jadi kalau dikatakan ada orang membandingkan masih cocok nggak ya ilmunya Nabi di zaman sekarang? Masih.
tidak pernah terlekang oleh waktu, tidak pernah ketinggalan zaman ajarannya baginda Nabi SAW. Bahkan ada ajaran Nabi SAW yang baru dibuktikan baru-baru kali ini, misalnya seperti apa? Manfaat puasa. Ternyata dalam ilmu modern baru ketahuan manfaatnya. Manfaat sujud, Nabi sudah lama bilangnya, Nabi sudah lama ajarkan, baru ketahuan sekarang. Bagaimana cara makannya Nabi SAW, ternyata dalam ilmu kesehatan sudah terbukti. Berarti mendidik anak sesuai dengan ajaran Nabi itu insya Allah tidak ada yang kesulitan di dalamnya. Tinggal tadi istiqomahnya bagaimana? Istiqomahnya bagaimana? Maka ulama kita mengajarkan salah satu cara istiqomah adalah jangan pernah taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda. Orang yang selalu menunda-nunda kebaikan, yakinlah tidak akan melahirkan kebaikan. Kalau mau istiqomah, apa yang kita bisa lakukan hari ini, maka lakukan hari ini. Apa yang kira-kira bisa dicicil hari ini, lakukan hari ini. Maka itu adalah tips untuk konsisten mendidik anak. Apa yang kita bisa ajarkan hari ini untuk anak dari Nabi SAW, ajarkan. Mulai dari mana? Sopan santun, dari senyuman, dari cara masuk kamar mandi kaki kiri, makannya apa segala macam. Maka itu adalah sesuatu untuk kita bisa mengikuti Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sebentar Ustadz, saya mau panggil jamaah dulu. Saya mau tanya tadi dari sebelah sana ada jamaah yang paling jauh luar Jakarta, ada angkat tangan Bu? Kita pilih 5 Mana orang dia? jamaah. Yang dari luar Jakarta? Yang dari luar Jakarta. Ibu ya itu pakai kacamata boleh berdiri. Luar Bandung. Luar Bandung. Jakarta, luar Luar Bandung Bu, sini Bu, boleh Bu? Satu. Sebentar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke, 7 orang. boleh geser ke sana sedikit Bu, satu langkah. 7 orang Iya. geser. Oke, dari 7 orang ini ya, ada yang sudah berkeluarga, mungkin ada yang belum berkeluarga, betul? Ya, saya pengen tahu nanti yang namanya ibu-ibu dan yang belum berkeluarga juga latihan. Ya, tantangan. Tantangannya adalah bagaimana caranya ibu ya, ibu-ibu mbaknya ini nanti bisa mendapatkan uang belanja lebih dari suami. Bagaimana merayunya? Acting. Cara merayu suami. Ya, ini suaminya. Ya. Coba. Ini suaminya. Mic mana? Oke, buat jamaah yang di rumah, kita lihat bagaimana rayuannya ya. Iya. Rayuannya. Ya. Buat jamaah yang di rumah, pokoknya sabar aja dulu, tenang dulu, nanti kita lihat bagaimana rayuannya dan kita ingetin lagi bahwa Transmart nanti akan mengadakan umroh gratis untuk 300 orang. Wih, Masya Allah. Oke, nanti kita lihat rayuan dari ibu-ibu kepada suaminya untuk minta uang belanja lebih. Ini suaminya, ya. Setelah yang satu itu, tapi Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah.